teman-teman, kami dari kelompok 9 D3 Akuntansi 2014. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara menguji ketepatan tanggal tertentu dibandingkan dengan tanggal lain. Nah, contoh di sini pertama-tama, buka file yang akan diuji ketepatan tanggalnya. Kemudian, klik sheet instruksi yang diminta. Nah, di sini ada 3 instruksi yang diminta. Setelah itu, buka sheet file yang akan diuji. Langkah pertama, agar tidak merusak data asli, klik kanan pada sheet data sumber. Pilih Move or Copy, kemudian centang Create a Copy. Pilih OK. Setelah sheet data asli tercopy, mari kita olah data sesuai instruksi. Bisa dilihat ada 3 sheet di sini. Nah, pilih sheet instruksi. Instruksi yang pertama, bahwa tanggal kirim tidak boleh lebih daripada tanggal DO. Pertama-tama, klik kolom A, kemudian klik kanan, pilih Insert. Berikan judul, yaitu nomor urut. Isi nomor urut dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian hapus nomor urut yang tidak diperlukan. Nah, ada 830 transaksi di sini. Lalu, arahkan kursor ke sel J1. Beri judul untuk header, yaitu tanggal DO kurang dari atau sama dengan tanggal kirim. Enter. Kemudian, sesuaikan header. Lalu, klik sel J2. Masukkan rumus berikut ini. Sama dengan if kurung buka C2 yang merupakan tanggal DO kurang dari sama dengan D2 yang merupakan tanggal kirim, titik koma, benar. Kemudian titik koma, salah. Kurung tutup. Enter. Kemudian, drag rumus tersebut hingga ke record terakhir, yang berarti ada 830 record. Nah, rumus ini berarti bahwa jika tanggal kirim lebih dulu daripada tanggal DO, hasilnya adalah salah. Namun sebaliknya, jika tanggal kirim tidak lebih dulu daripada tanggal DO, maka hasilnya adalah benar. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah kesalahan, kita dapat menggunakan menu pada Sort and Filter. Nah, di sini bisa dilihat ada 7 data yang tidak sesuai dengan ketentuan atau salah. Oke, untuk ke instruksi berikutnya, kita hilangkan dulu rumus filternya. Lalu, masuk ke instruksi yang kedua. Di sini kita akan memastikan bahwa tanggal kirim tidak lebih dari 1 bulan atau 30 hari tanggal DO. Seperti tadi, kita pilih sel K1, kemudian kita beri judul bahwa tanggal kirim tidak boleh lebih atau sama dengan tanggal DO plus 30. Kita masukkan rumus sama dengan if kurung buka C2
atau tanggal DO lebih besar dari D2 atau tanggal kirim, maka hasilnya salah. Lalu ada rumus kedua. If kurung buka D2 atau tanggal kirim lebih dari C2 atau tanggal DO plus 30, maka hasilnya salah. Kemudian jika tidak memenuhi ketentuan, maka hasilnya benar. Kemudian enter. Oke. Nah, kita drag sehingga 830 record tadi sudah terisi oleh rumus. Untuk mengetahui kesalahannya, kita pilih juga menu Sort and Filter. Nah, di sini ada sekitar 21 data yang salah. Bisa dilihat di record pertama yang salah itu nomor urut 8 pada tanggal DO 14 Januari dan tanggal kirimnya 14 Februari. Di sana kan berarti pengiriman lebih dari 30 hari dari tanggal DO. Nah, sehingga hasilnya salah. Setelah itu, kita hilangkan efek sort and filter. Selanjutnya, kita beralih ke instruksi yang ketiga, yaitu untuk memastikan bahwa tanggal kirim tidak lebih dari 15 hari tanggal DO untuk penjualan ekspor. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, klik sel L1. Kemudian kita beri judul bahwa tanggal kirim tidak boleh lebih dari 15 hari tanggal DO untuk penjualan ekspor. Kemudian klik enter dan kita sesuaikan header pada masing-masing ketentuan. Nah, lalu kita masukkan rumus. Untuk instruksi terakhir ini, kita akan menggunakan dua rumus sebelumnya. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka C2 atau tanggal DO lebih dari D2 atau tanggal kirim, maka hasilnya salah. Kemudian rumus yang kedua adalah if D2 atau tanggal kirim lebih dari C2 atau tanggal DO plus 30, maka hasilnya salah. Untuk selanjutnya, rumus yang ketiga adalah if kurung buka N kurung buka G2. G2 itu adalah jenis penjualannya, apakah lokal atau ekspor. Karena di sini kita akan menjelaskan tentang ekspor, maka kita ketikkan ekspor. Kemudian titik koma D2 atau tanggal kirim lebih dari C2 atau tanggal DO plus 15, maka hasilnya salah. Kemudian titik koma benar. Kemudian enter, lalu drag hingga ke record terakhir, yaitu 830. Jadi, karena di sini ada N, maka kedua syarat yaitu G2 sama dengan ekspor dan D2 tidak boleh melebihi dari C2 plus 15 harus terpenuhi agar menghasilkan salah. Apabila salah satu tidak memenuhi, maka hasilnya adalah benar.
Namun perlu diingat bahwa sudah ada ketentuan if sebelumnya, yaitu if C2 kurang dari D2 dan D2 kurang dari C2 plus 30, maka ketentuannya akan menghasilkan salah. Kemudian, seperti tadi, kita pilih sort and filter untuk mengetahui berapa record yang salah. Di sini terdapat 18 transaksi penjualan ekspor yang tidak sesuai dengan instruksi, yaitu dari mulai nomor DO 10249 sampai dengan 11021. Lalu kita hilangkan efek filter. Dan kita save file tersebut. Kita pilih save as. Fix dan kita save. Oke, akhirnya pengujian tanggal telah selesai kita lakukan. Semoga bermanfaat teman-teman.